Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Al-Barokah dengan NIM 06121282328029 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, dalam kesempatan kali ini dan juga di dalam video ini saya akan membahas tentang pengecoran logam menggunakan cetakan pasir dengan cetakan dalam. Baik, video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktik pengecoran logam dengan dosen pengampu Bapak Anugrah Agung Ramadan, SPD MPDT, dan Ibu Ainun Maulida, SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke videonya. Mungkin untuk videonya kita mulai dari pengertian pengecoran logam. Adalah proses manufaktur dasar di mana logam dilelehkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan atau ditekan ke dalam rongga cetakan yang bentuknya sesuai dengan desain produk akhir yang kita inginkan. Setelah logam cair, mengeras dan tersolidifikasi, cetakan dibuang dan hasil coran siap untuk proses finishing seperti pemotongan untuk merapikan sisa-sisa dari pengecoran tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu pengecoran logam menggunakan cetakan pasir merupakan proses manufaktur yang paling umum dan juga ekonomis, di mana cetakan dibuat dari campuran pasir silika, tanah liat sebagai pengikat, dan air yang dipadatkan di sekitar pola dalam wadah flash, kemudian memungkinkan pembentukan logam cair seperti aluminium, besi, atau baja menjadi bentuk kompleks dengan rongga internal melalui inti pasir jika diperlukan. Tahapannya mencakup pembuatan pola, pengemasan pasir, peleburan logam, penuangan ke rongga cetakan, pendinginan hingga padat, pembongkaran cetakan, dan yang terakhir tidak kalah penting itu ada finishing untuk menghilangkan cacat seperti pori atau gate dengan kelebihan berupa fleksibilitas bentuk dan biaya rendah untuk produksi skala kecil menengah di industri Indonesia. Baik, itu tadi untuk mungkin penjelasan dari pengecoran logam menggunakan cetakan pasir. Maka dari itu kita lanjutkan. Untuk itu setelah kita membahas yang tadi, untuk itu kita lanjutkan ke pengecoran logam dan langkah-langkahnya. Baik, bisa dapat dilihat di video ini. Di sini ada tempat pengecoran logam. Baik, untuk proses pertama yang paling utama kita siapkan pasir dan juga cetakan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Dapat dilihat di sini sedang dilakukan proses pemuatan pasir ke cetakan. Tidak lupa pasirnya juga harus dilakukan pengayakan pada pasir supaya tidak ada benda lain yang tercampur dengan pasir. Di sini di video ini diratakan dengan menggunakan tangan. Diratakan dan dipadatkan. Nah, dapat dilihat seperti ini dilakukan pengayakan pada pasirnya supaya tidak ada benda yang terikut ke dalam cetakan kita. Baik, untuk itu setelah dipadatkan di cetakan pertama, itu langsung saja kita masukkan objek untuk produk kita masukkan ke dalam cetakan pasir tersebut dan ditekan-tekan di sekeliling cetakan supaya hasilnya rapi. Dan juga dipadatkan di sini pasirnya. Nah, tidak lupa di sini hal yang sangat penting itu kita lakukan pemberian tepung supaya tidak saling lengket untuk cetakannya. Jadi tidak terangkat ke satu sisi. Ditaburkan tepungnya di sekitaran cetakan. Nah, langkah selanjutnya itu
Setelah cetakan pertama, itu kita bawa lagi ke cetakan yang kedua. Kita isi lagi dengan pasir hingga penuh. Dan juga kita ratakan dengan ditekan-tekan menggunakan kaki dan juga bisa menggunakan tangan, dan ditambahkan pipa di atasnya untuk jalur masuk logam cair dari kita tuangkan ke atas sampai dengan kecetakan kita. Nah, sudah ditambahkan pasir hingga penuh, pipa tadi mungkin bisa diangkat karena itulah jalur kita untuk memasukkan logam cair. Nah, ini langkah selanjutnya itu pelepasan kotak bagian atas untuk supaya kita mengangkat objek tadi. Nah, kita lihat di sini apakah bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti objek yang kita angkat tadi, atau mungkin perlu diratakan lagi, dapat kita ratakan lagi. Nah, sampailah kita ke momen yang paling penting, itu penuangan logam cair. Di sini dituangkan melalui rongga yang kita buat menggunakan pipa tadi. Silakan untuk hati-hati karena penuangan logam cair ini sangat panas, rawan mungkin dapat menyebabkan kecelakaan ketika terkena untuk kita sendiri. Makanya diperlukan K3 yang baik, lengkap, atau bahkan bisa dibilang tidak ada yang perlu ditawar-tawar. Wajib untuk melakukan K3 pada saat pengecoran logam untuk melindungi diri kita sendiri. Baik, dilanjutkan ke pengangkatan tadi. Sudah diangkat untuk objeknya dan di sini didinginkan menggunakan air. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu ada proses finishing. Nah, disinilah proses finishing itu perlu dilakukan dengan menghaluskan objek, bisa menggunakan gerinda dan lain sebagainya, supaya sisa-sisa atau produk tadi ada yang kelebihan itu kita potong menggunakan gerinda, dihaluskan jadi hasilnya tampak rapi. Objeknya dapat dilihat di sini. Dan berakhir sudah untuk proses pengecoran kita dan objek produknya sudah selesai, dapat dilihat di sini. Baik, mungkin sekian video pengecoran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan juga memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.